Baru-baru ini dunia dihebohkan oleh statement dari seorang CEO terkenal, yaitu Jensen Huang, CEO dari Nvidia, yang membuat perusahaan itu begitu melejit di dalam masa AI ini sehingga dia menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Statementnya mengatakan bahwa coding tidak diperlukan lagi, itu akan dibantu oleh artificial intelligence. Sehingga bahkan dia berpendapat waktu ditanyakan bagaimana jika dia harus boleh mengulang masa mudanya, dia akan memilih kuliah mengambil jurusan fisik. Nah, saya mau memberikan klarifikasi sekarang ini. Apakah betul-betul sia-sia sekarang untuk orang-orang yang sedang menekuni belajar di bidang coding atau bagaimana? Sejak dulu, coding itu tidak hanya melibatkan satu bidang coding saja. Contohnya adalah apabila kita membuat sebuah aplikasi untuk perbankan, maka dibutuhkan knowledge tentang perbankan oleh si coder. Karena kalau tidak, maka coding itu tidak akan diselesaikan atau dibuat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya di dalam pembuatan aplikasi itu para coders ini akan bekerja sama dengan para perbankan. Jadi ada dua sisi sehingga mereka akhirnya menyatukan mereka punya knowledge untuk membangun sebuah aplikasi perbankan yang baik. Jadi memang sejak awalnya coding itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia terlibat juga oleh pengetahuan di mana coding itu ditujukan. Jadi kalau memang untuk perbankan, maka ilmu perbankan dibutuhkan. Kalau untuk kedokteran, ilmu kedokteran dibutuhkan. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Nah, sekarang coding untuk aplikasi artificial intelligence itu jauh lebih kompleks. Jadi kalau dulu coding aplikasi hanya melibatkan satu bidang tambahan, tetapi dengan membangun sebuah aplikasi AI, maka bidang-bidang yang terlibat itu semakin banyak saja. Jadi sebuah contoh misalkan, kalau seseorang mau membuat aplikasi sehingga sebuah mobil itu bisa dikendalikan tanpa supir, tentunya dia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan coding. Berarti nanti tingkat artificial intelligence yang diterapkan ke mobil itu adalah tingkat anak-anak. Dan saudara tahu kalau anak-anak menyetir, yang penting di depan gak ada halangan, dia setir aja, dia tancap aja gas. Dia gak mempedulikan sekitarnya. Bahkan anak-anak belum tahu etika. Kalau ada orang tua lewat, harusnya pelan dong, mengurangi kecepatan, ditabrak saja. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kalau memang tingkat aplikasinya itu sederhana dan rendah, itu sangat mudah sekali. Apalagi kita pernah dengar ya, bahwa orang membuat sebuah aplikasi driving ini hanya menuruti sebuah garis. Ya, mana mungkin di dalam dunia nyata kita tarik garis terus semua jalanan, berapa panjang garis yang harus dibuat. Jadi itu udah seperti nggak natural, itu bukan lagi namanya artificial intelligence. Nah, oleh karena itu apabila kita mau membuat sebuah aplikasi, katakanlah untuk sekedar driverless car aja, pengetahuan lain harus dimiliki. Contohnya pengetahuan mengenai fisik, pengetahuan mengenai bagaimana aturan angin bertiup, bagaimana arah angin, dan juga bagaimana kondisi cuaca. Karena semua itu akan mempengaruhi bagaimana kendaraan ini akan dikendarai secara otomatis yang tetap selamat tentunya. Belum lagi kita bicara etika. Biasanya kalau orang yang menyetir, etika semakin tinggi, dia tahu jangan kebut-kebutan. Kalau di depan sudah ada kemacetan, dia akan coba mengurangi kecepatan. Kalau di tempat yang padat dengan hilir mudik manusia, dia pun akan berhenti. Dan seorang supir yang penuh etika tinggi, dia akan memberikan, apalagi orang tua jalannya pelan, dia sabar, dia berhenti sampai orang tua itu dia tunggu bisa menyeberangi jalan dengan selamat. Itu contohnya. Mengendarai mobil aja tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi banyak faktor. Tidak sekedar coding. Kalau hanya coding kita cuma pikir gini, oke, hitung kecepatannya, cuma tahu parameter kecepatan, parameter stop, parameter belok kiri, dan tidak mempedulikan parameter-parameter yang kompleks sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Itu sebagai contoh sederhana. Lalu bagaimana dengan aplikasi
linguistik ya, maksudnya aplikasi AI yang bisa berkomunikasi, berbicara seperti ChatGPT. Dia harus mempelajari bagaimana struktur bahasa, dia harus mempelajari juga bagaimana mendeteksi emosional yang terkandung di dalam tulisan-tulisan. Nah, ini juga berarti ada unsur psikologisnya. Jadi saya katakan artificial intelligence itu multidisciplinary science atau bidang. Jadi karena manusia itu kompleks adanya, begitu juga aplikasi yang akan dibuat yang meniru intelijen dari manusia yang kompleks ini. AI tidak hanya cuma coding. Keberhasilan membuat sebuah aplikasi AI tergantung juga dari pengetahuan hal-hal lain yang terkait. Jadi apakah coding skill tidak dibutuhkan lagi? Tidak sama sekali. Jadi saya coba mengklarifikasi statement dari Jensen Huang itu. Walaupun di kemudian hari coding itu semakin dipermudah. Contoh ya perkembangan yang terjadi pada waktu zaman saya, generasi saya kuliah di tahun 80-an, coding itu boleh kata betul-betul kita harus coding segalanya sendiri. Ya, tetapi menjelang waktu ke sini coding itu semakin dipermudah. Kenapa? Sudah ada blok-blok atau rutin-rutin kalau kita katakan coding, partial coding yang sudah tersedia yang kita bisa pergunakan. Mungkin saya kasih sedikit contoh supaya lebih bisa dipermudah adalah katakanlah memasak. Biasa orang kalau memasak itu bumbu-bumbunya harus dipersiapkan dengan sendirinya secara detail satu persatu. Tetapi sekarang ini kita mau bikin apa? Katakanlah teriyaki chicken. Sudah bisa beli di supermarket. Sebuah bumbu yang sudah dibuat, sudah lengkap, tinggal aduk dengan ayam jadi. Jadi demikianlah bagaimana dipermudahnya dunia coding. Tetapi bukan berarti tidak dibutuhkan. Buktinya sekarang chef masih ada. Karena apabila kita mau membuat resep yang lebih canggih, tentunya dibutuhkan manusia. Jadi sampai kapanpun coding itu dibutuhkan oleh manusia, harus memiliki skill itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah melatih, mendidik AI ini supaya juga semakin sempurna. Nah, hal yang lain adalah demikian. Justru dengan adanya artificial intelligence ini, kebutuhan orang yang belajar coding semakin meluas. Para ahli fisik, para ahli psikologis, semua para ahli di disipliner yang lain, dia harus menguasai coding. Dan memang codingnya itu akan lebih dibantu karena saya katakan artificial intelligence aided, jadi lebih sederhana. Tetapi bukan berarti dia tidak perlu menguasai skill. Nah, jadi kesimpulannya, bagi orang yang tetap fokus di bidang coding, tetaplah. Cuma memang level keahlian yang dibutuhkan kepada Anda jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya sekedar bisa coding yang sederhana, karena kalau yang sederhana sudah tersedia, coding-coding itu tinggal pakai aja. Tetapi untuk yang lebih rumit, lebih spesifik, ya itu masih dibutuhkan coder. Jadi kesimpulan pertama adalah, hai para coders, tingkatkan skill Anda karena kebutuhan persyaratan semakin tinggi. Yang kedua adalah justru kabar baik bahwa sekarang semua profesi apapun di bumi ini tidak terlepas dari kemampuan coding. Mereka harus belajar walaupun sudah disederhanakan. Karena segala sesuatu tidak mungkin lagi tidak melibatkan AI. Zaman sekarang coba dipertanyakan, apakah ada bidang yang nggak pakai komputer? Wah, nggak ada. Bidang musik aja semua juga sudah pakai komputer. Begitu juga artificial intelligence akan merambah, memasuki semua bidang profesional apapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, bahkan kesimpulannya, semua orang harus belajar coding. Karena kalau tidak, dia tidak akan mengerti dan tidak bisa memanfaatkan AI untuk sebagaimana yang ditujukan. Semoga ini bermanfaat sehingga tidak membuat keresahan kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Anda masih dibutuhkan, tapi Anda dibutuhkan pada level yang lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Dan kembali lagi bahwa good newsnya, kalau saya sebagai pengusaha di bidang pendidikan coding, malah pesertanya makin banyak. Karena sekarang yang mau belajar coding bukan hanya orang yang mau belajar jadi coder, tetapi semua ahli di berbagai bidang, mereka pun terpaksa harus menguasai coding. Karena mereka punya bidang sudah masuk yang namanya artificial intelligence. Semoga ini jelas
Terima kasih.